Kenapa? Lihat, ini adalah the pyramid of learning. Ini bagaimana manusia belajar. Kalau cuma lihat 5%, itu lecture. Saat ada orang di panggung bicara, Anda menyimak, Anda cuma retensinya 5% loh. Apalagi mana network. Kalau Anda baca 10%, Anda audiovisual mungkin 20%. Nah, hari ini saya akan membuat sesi Anda masuk di piramid yang bawah. Karena nanti akan ada interaksi antara Anda sama saya. Bahkan setelah event ini, kita masih bisa berinteraksi. Anda nanti saya kasih nomor saya langsung semuanya. Segini orang banyak itu. Jadi di sini yang paling banyak diuntungkan Anda dengan saya. Jadi kita fokus di piramid yang di bawah. Setuju ya? Oke. Nah sekarang saya mau partisipasi Anda. Saya mau Anda teriakin yang keras. Kenapa sih Anda ada di sini? Nah, teriakin yang keras. Kenapa Anda ada di sini? Teriakin. Kenapa Anda ada di sini? Bukan jawab maksud saya. Saya nanya kan. Kenapa Anda di sini lagi? Kenapa Anda di sini? Gitu. Teriakin. Kenapa Anda di sini? Sukses. Saya baru dapat sukses. Belajar. Ada Romi yang penting. Sampai ke bawah. Kenapa ada di sini? Teriakin. Hebat. Teriakin. Mencapai target. Achieve. Makan kenyang katanya. Siapa lagi? Teriakin. Teriakin. Hebat. Kaya. Kaya. Wealthy. Kenapa Anda di sini? Teriakin. Ayo. Belajar sudah. Apalagi? Ayo teriakin. Teriakin. Satu lagi. Oke, sekarang saya tanya balik sama Anda. Di sini yang sudah MDRT berdiri. Yang belum tepuk tangan untuk yang berdiri, tetap berdiri. Yang duduk ya. Berarti Anda kesini untuk MDRT, betul ya? Yang MDRT duduk. Yang kesini agar Anda kecil MDRT menjadi MDRT, yang pengen itu apa? Oke, tepuk tangan untuk Anda dulu. Yang nggak mau katakan. Setelah Anda tahu why-nya, sekarang lebih jelas how-nya. Nah, masuk ke sini. Apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan materi saya? Saya jelaskan. Tadi udah lihat daftar klien-klien saya. Teman-teman semuanya, semua industri di luar sana, mau chemical, oil and gas, banking, insurance, properti, yang dijual cuma dua. Kalau nggak jual barang, jual jasa. Yes, posisi mereka cuma dua, kalau nggak konsumen, produsen. Masalah mereka itu cuma 4. Yang pertama naikin sales. Di mana-mana target pasti naik. Gak ada yang linear. Gak ada yang turun. Yang berikutnya, bagaimana dapetin prospek baru, nasabah baru, buyer baru. Masalah mereka yang kedua ini. Apapun industrinya. Masalah ketiga adalah brand awareness. Apa bedanya produk ini dengan yang lainnya? Apa bedanya barang ini dengan yang lainnya? Masalah keempat, di luar sana itu tiga-tiganya masalah. Nah, tadi saya sudah tanya why-nya, Anda sudah bilang. Sekarang saya jawab, why you have to listen to me? Kenapa Anda harus dengerin saya? Ini sebagian kecil dari profil saya. Jadi ini memang tidak ada di dunia TV, memang ini sisi lain dari Romi Rafael. Selain itu, ini beberapa
klien-klien saya ini BUMN, ini untuk Adi Persada Property. Saya bantu mereka untuk rekrutmen dan naikin sales. Ini untuk Allianz Maybank, ini 9 regional juga. Ini untuk Commonwealth. Ini saat saya bicara untuk Standard Chartered di 9 regional juga. Ini untuk AXA. Ini saat saya bicara untuk Standard Chartered lagi di Jogja. Ini saat saya bicara untuk BAF, Busan untuk Finance, pembiayaan. Ini saat saya bicara untuk Adi Persada Property lagi. Ini saat saya bicara untuk PLN, BUMN. Ini saat saya bicara untuk Wika Energy dan lain sebagainya. Jadi di sini saya bukan anak baru. Yang saya sharing itu sebetulnya pasti relate dengan 4 permasalahan yang ada di luar sana. Nah sekarang Anda tahu why-nya saya begitu. Ini yang bisa saya trainingkan. How to build rapport. Bagaimana mendengarkan dengan efektif. Bagaimana bertanya, asking the right question so you can get the right answer. Profiling people, profiling nasabah atau prospek. Bahkan sebelum Anda ketemu dengan dia, hanya dari Instagramnya, dari cara dia chatting, dari cara dia tulis, sehingga Anda bisa mempersiapkan handling objection-nya lebih efektif dan lain sebagainya. Nah, materi saya lumayan banyak, tapi karena keterbatasan waktu, saya nggak mungkin sharing semuanya gitu. Ini yang mau saya sharingkan. Jadi apapun bisnis di luar sana, irisannya selalu seperti ini. Untuk achieve, atau untuk brand awareness, atau untuk dapetin prospek baru, leads baru, and so on, irisannya cuma seperti ini. Selalu ada proses, semua industri prosesnya mirip-mirip. Selalu ada produk atau jasa atau barang. Environment, luarnya, lalu personnya. Nah, titik terlemah dari ini semua ada di personnya. Rantai paling kuat itu adalah di bagian yang paling lemah. The weakest link from chain itu ada dari penghubung paling lemah. Dan sayang sekali penghubungnya adalah Anda semuanya sebagai manusianya, yaitu mindset Anda. Kenapa mindset penting? Saya jawabnya seperti ini. Saya udah baca ini. Saya udah baca jauh sebelum saya ketemu Pak Wianto. Wah, kebetulan pas banget, ini salah satu buku favorit saya. Saya udah baca ini loh. Oke, ini Anda harus baca. Nah, menurut buku ini, Angela bilang, yang nulis, apakah sukses bisa diprediksi? Dia bilang bisa. Bagaimana Anda mengetahui seseorang itu bisa berhasil terlepas itu industrinya apa? Mau itu banking, oil and gas, insurance, property, atau industri ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, apa sih grit itu? Grit itu definisinya banyak. Passion. Anda di industri yang luar biasa baiknya, Anda memberikan manfaat kepada orang lain, betul ya? Sebetulnya kan yang Anda jual itu bukan asuransi, tapi manfaatnya, betul ya? Kalau Anda jual bor, Anda bukan jual bor, Anda jual lubang yang dihasilkan dari bor itu. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi di sini grit itu adalah passion. Orang yang punya grit, punya passion, punya ketahanan, dia nafasnya panjang, stamina-nya kuat. Ini definisi grit, Anda bisa cari sendiri. Bekerja keras, hidup ke depan, bukan masa kini. Nah, pertanyaannya, sekali lagi yang MDRT boleh berdiri. Yang MDRT, yang sudah MDRT berdiri. Balik badan biar teman-teman semuanya yang belum MDRT bisa lihat muka-muka Anda. Balik badan. Ini bukan 3 kata orang yang jangan deh. Yang belum MDRT lihat saya, yang belum MDRT. Yang belum MDRT lihat saya. Kemudian Anda lihat ke layar. Ini yang belum MDRT, lihat ke layar. Bagaimana menemukan grit? Ya, yang sudah MDRT Anda lihat. Itu adalah orang-orang yang belum MDRT. Ini saya ngomongnya sudah MDRT kan. Bagaimana menemukan grit di orang lain? Anda yang belum MDRT melihat orang-orang yang sudah MDRT. Bagaimana mengetahui menemukan itu punya grit atau tidak? Saya bicara sama yang sudah MDRT. Kan di sini ada yang pesek, mancung tinggi, pendek, kurus, hitam, putih. Yang sudah MDRT, bagaimana caranya menemukan grit di pikiran orang lain? Kan semuanya rupanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Gampang, yang sudah MDRT. Balik badan lihat saya. Saya bicara sama yang sudah MDRT. Bagaimana menemukan?
orang yang punya grit. Anda ngaca, Anda bercermin, Anda sedang nyari Anda. Mau tinggi, pendek, kurus, gemuk, hitam, mancung, pesek, apapun suku bangsa agama budaya, Anda mencari Anda. Orang-orang tadi itu hanya casingnya. Jadi untuk mengidentifikasi seperti Anda, gampang, dia kayak saya. Nah, setelah dia, oh kayaknya orang ini kayak saya, lebih mudah untuk membentuk, oke, yang duduk tepuk tangan yang berdiri boleh duduk lagi, luar biasa sekali. Sekarang, saya bicara sama yang belum MDRT berdiri. Yang belum MDRT berdiri. Tadi anak-anak semua pengen MDRT. Apakah grit itu bisa dibentuk? Apakah grit itu bisa diperoleh? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Nah, ini untuk yang berdiri ya, karena Anda belum MDRT. Saya nanya sama Anda, siapa yang pernah digigit gajah? How many of you have been bitten by a elephant? Ada? Raise your hand. Pak Stephen raise. Ada yang digigit gajah? Ada? Oke, sekarang saya bicara sama yang berdiri. Siapa yang pernah digigit nyamuk? Oke, bagaimana grit bisa dibentuk dan diperoleh sehingga Anda bisa menjadi seperti mereka yang tadi berdiri sekarang? Jadi bukan hal besar yang membuat perubahan besar, tapi hal kecil yang membuat perubahan besar. Apa hal kecil itu? Hal kecil itu adalah di mindset, di pikiran. Anda duduk lagi sekarang. Hal kecil itu ada di pikiran, di mindset. Jadi apapun industrinya, ini MDRT ini kalau saya pindah ke industri properti, chemical, banking, mereka tetap akan kecil. Jadi bukan hal besar membuat perbedaan besar, tapi hal kecil membuat perbedaan kecil. Bukan digigit gajahnya, bukan company-nya, bukan targetnya, bukan numbers-nya, bukan timnya. Karena para MDRT ini bisa dengan mudah membangun tim yang lainnya. Nah, yang belum MDRT, apa itu? Bagaimana itu? Gritnya bisa berubah. Bukan hal besar, tapi hal kecil. Hal kecil itu adalah mindset. Anda yang belum punya grit, belum MDRT, bagaimana bisa punya grit tersebut? Mindset Anda dulu harus dirubah. Hal kecil membuat perbedaan besar. Karena nyamuk itu yang kecil, itu bisa membunuh orang. Saya punya teman dia kerja di Freeport, dia meninggal di atas karena kena dengue fever, kena demam berdarah. Trombositnya sudah turun habis, waktu di helikopter mau dibawa ke rumah sakit, nggak tolong, akhirnya meninggal. Nyamuk. Jadi hal kecil membuat perbedaan besar, bukan hal besar membuat perbedaan besar. Nah, poinnya adalah mindset. Nah, ini adalah Dr. Stephen Marquardt. Ini dokter spesialis bedah plastik. Dia membuat mapping perpetaan. Kalau mau operasi plastik itu ternyata ada angkanya, teman-teman. Dia Dr. Stephen ini membuat peta, membuat mapping. Ternyata dari zaman Cleopatra sampai Marilyn Monroe, orang cantik rupawan itu mapnya angkanya sama. Orang sukses, saya nggak peduli yang MDRT dipindah kemana, industri yang beda, ya mereka tetap sukses. Mindsetnya, bukan industri. Ini target mau dinaikin lagi Pak? Emang target turun? Kan naik terus kan? Mindsetnya, bukan angkanya. Jadi hal kecil membuat perbedaan besar, mindset. Karena kalau operasiannya berapa mili aja keluar dari angkanya, dari mapnya Dr. Stephen itu hasil operasinya jelek banget. Nah, ini map ini yang dipakai untuk patokan operasi plastik dokter-dokter lainnya seluruh dunia. Ini contohnya Michael Jackson. Lihat ya operasiannya. Nah, ada 1.000 lebih manusia di sini. Bagaimana durasi saya pendek bisa memberikan grit dan merubah pikiran Anda semuanya? Kan nggak mungkin ya durasinya pendek gitu. Sebetulnya ada dua cara. Cara sederhana, Anda tinggal modeling atau belajar pada yang luar biasa yang berdiri tadi, mereka yang sudah MDRT. Anda belajar modeling. Nah, yang ngajarin para MDRT, Anda tinggal membentuk mereka biar menjadi seperti Anda. Sesimpel itu. Yang kedua, nah masuknya ke sini. Logika di balik perubahan. Bagaimana agar mindset Anda berubah? Akhirnya Anda punya grit. Nah, lihat di sini. Ini kan ada kopi. Kopi itu mindset lama yang menahan Anda untuk sukses. Pertanyaannya bagaimana? Kan kopi itu pahit, ampasnya banyak, rasanya nggak enak. Kalau pelak, mah nggak baik,
buat jantung nggak baik, kebanyakan. Gelas adalah diri Anda secara fisik. Orangnya ribuan. Bagaimana saya bisa berubah kopinya biar bisa berubah kopi jadi susu? Nah, saya pikir tebak-tebakan saya di sini. Ini ada kopi. Di pikiran Anda semua yang belum MDRT ada kopi. Ampasnya banyak. Buktinya Anda nggak MDRT juga. Buktinya dari tahun ke tahun kok nggak ada peningkatan signifikan. Anda kan nggak mau kopinya. Kalau nggak ada nggak di sini. Bagaimana kopinya bisa keluar? Susunya bisa masuk tanpa saya menyentuh gelasnya. Jadi saya nggak boleh pegang badan Anda. Tanpa perangkat, Anda nggak perlu ketemu saya face to face. Tanpa alat, nggak mungkin cangkok otak, kepalanya dibuka, otak Anda dicangkok sama otak lain, nggak mungkin. Nah, jika Anda bisa menjawab logika di balik perubahan, Anda bisa menjawab bagaimana Anda bisa memperoleh grade Anda. Coba bagaimana? Anda tahu nggak? Anda tahu? Bagaimana kopinya bisa keluar dari gelas, berubah jadi susu tanpa menyentuh gelasnya. Gelasnya nggak boleh terangkat, nggak boleh pakai sedotan, nggak boleh pakai sendok, nggak boleh disentuh, nggak boleh terangkat. Gimana kopi bisa keluar, susunya bisa masuk? Nah, itu harus. Untuk ini masih Januari. Bagaimana dengan 2020 ke depan? Kalau Anda tidak uang apapun, kepikiran Anda hasilnya sama seperti tahun 2019. Ini kan awal tahun yang terbaik, itu masih tanggal belasan Januari. Otomatis gelasnya harus dibuka. Kalau gelasnya ditutup, seberapa banyak tidak bisa berubah pikiran Anda. Jadi untuk memperoleh grade Anda harus bersedia menuangkan. Nanti karena orangnya banyak, saya akan menuangkannya menggunakan hipnoterapi. Dengan kemajuan teknologi, saya dapat memberikan proses hipnoterapi untuk Anda tanpa kita ketemu, tanpa Anda face to face dengan Anda. Nanti saya ajarin caranya. Nah, secara teknisnya, leader-leader Anda yang sudah MDRT membimbing Anda. Secara non teknis, Anda tuang terus susunya ke pikiran Anda. Nah, kabar baik, kabar buruknya, saya pernah punya klien berhenti ngerokok, si A sama si B. Si A hanya 2 sesi berhenti, si B perlu 6 sesi baru berhenti. Sama-sama merokoknya. Kenapa? Karena si A gelasnya pendek, dituang 1 pitcher udah luber, keluar semua, jadi susu. Yang B gelasnya tinggi, perlu 3 pitcher baru keluar. Nah, kabar baik, kabar buruknya saya dan Anda tidak tahu tinggi gelas Anda itu seberapa tinggi. Jadi untuk merubah behavior, tuang terus, pasti akan berubah. Asal Anda buka, Anda tuang. Nah, kabar baik, kabar buruknya, waktu menuang akan ada 3 proses. Proses pertama namanya kopi susu. Anda akan merasa kok aneh ya, saya disuruh gini sekarang. Nggak kayak gini. Kok biasanya saya nggak gini disuruh gini. Nggak apa-apa, namanya kopi susu. Tuang aja terus. Karena Anda memperoleh habit baru. Fase kedua jadi susu kopi. Susunya lebih banyak. Angka produksi Anda mulai naik pelan-pelan. Anda secara individu berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Susu kopi, tuang terus, akhirnya jadi susu. Nah, manusia makhluk emosi. Kabar buruknya ini bisa jadi kopi lagi. Kalau Anda tidak tuang. Jadi apa sih 1 jam saya di sini, 1 jam 90 menit? Kurang lebih. Jadi apa sih, ngapain saya di sini? Tujuan saya adalah memberikan Anda logika bagaimana pikiran bisa dirubah. Berubahnya bukan sekarang ya, jangan naik. Ya naik. Berubahnya bukan sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa pikiran bisa dibentuk dirubah agar membantu Anda memperoleh apapun yang diinginkan dalam hidup. Logikanya ini dulu yang pertama. Ini namanya metafora di dalam dunia NLP. Logikanya ini dulu, sadarin. Nah, karena apapun targetnya, apapun perusahaan, jangan biarkan target itu mendefinisikan diri Anda. It's just a numbers. Kayak umur, it's just a numbers gitu. Anda yang mengeset angkanya. Nah, definisi gila menurut Albert Einstein, orang abad ini, menurut Times Magazine, Man of the Century, definisi gila adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau tahun lalu Anda begitu-begitu aja, Anda berharap 2020 berbeda, tapi yang dilakukan dengan pola pikir masih sama, berarti Anda, nah ya ngomong Anda sendiri.
Jadi untuk memperoleh hasil yang berbeda, Anda harus berpikir dulu dengan cara yang berbeda. Buka dulu pikiran Anda. Nah, bagaimana cara membuka pikiran Anda? Ini seperti parasut, cuma bisa bekerja kalau terbuka. Dalam dunia NLP dan hipnoterapi ini namanya reframing, merubah frame agar Anda bisa melihat gambarnya. Saya mau nanya jujur, kalau dijawab, siapa yang merasa target tahun ini berat? Angkat tangan. Gak usah malu-malu. 1, 2, 3, 4. Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Ya. Oke, turunin. Siapa yang merasa target ini tidak berat? Turunin. Siapa yang gak peduli sama sekali? Angkat tangan. Yang tadi gak angkat tangan, menurut saya. Berarti yang nggak angkat, yang menurut saya yang nggak mau angkat tangan masih berpikir berat. Coba sekali lagi, siapa yang merasa berat? Jujur. Ya kan lebih banyak. Nggak apa-apa. Oke, turunin. Sekarang perhatikan. Jika Anda berpikir berat, saya mau reframe alam bawah sadar Anda. Anda tahu ini tidak? Dari pakaiannya dia seorang apa kira-kira? Positif atau negatif? Ini Father Jim Jones. Father Jim Jones telah memandu 918 orang untuk bunuh diri massal. 304 diantaranya adalah anak-anak. Dengan cara minum cyanida yang sudah dicampur sama koktail minuman. 304 anak-anak bunuh diri massal. Kalau Anda berpikir target tahun ini berat, saya balik. Gimana kalau Anda jadi Jim Jones? Saya minta Anda kumpulin segitu banyak orang untuk bunuh diri massal secara sukarela. Berat mana? Ini bisa loh. Dia mengatasnamakan Injil dan Tuhan. Ini orang-orang umatnya sudah di brainwash sedemikian rupa, tabungannya diambil semua untuk dia, dikumpulkan di sebuah ranch, dan dia bilang besok adalah the end of the day, judgment day tomorrow. We will rise after the rapture. Kita akan bangkit semuanya. Mari kita sama-sama bunuh diri massal. Ada 918 orang ya, hampir segini deh. Bunuh diri massal. Tuh. Susah mana? Target Anda yang Anda pikir susah dengan menjadi seperti Jim Jones. Kalau saya balik, Anda jadi dia. Gak usah 900 orang, saya minta Anda kumpulin 7 orang aja untuk bunuh diri massal. Dia bisa 900. Yang membuat susah otak Anda, pikiran Anda, mindset Anda. Kalau Anda pikir susah, ya susah. Ini enggak gelap. Akhirnya setelah meninggal semua 900 orang, ditangkap Jim Jones. Dia bunuh diri sayangnya dengan nembakin ke kepala. Ini reframing. Masih berpikir target Anda susah? Kan Anda nggak sendiri, gitu. Anda kan punya leader-leader Anda. Kendaraannya general. Leadernya sudah siap bantu. Masalahnya Anda masih mikir susah. Kalau Anda masih mikir susah, ya hasilnya susah. Anda yang leader, ya bantu orang lain yang nggak nangkep susah. Kan Anda cari aja. Gampang kan? Anda kan cari. Kalau Anda masih berpikir susah, Anda tahu nggak ini mereka siapa? Mereka ngebom 2 gereja Natal tahun lalu di Surabaya. Ibu sama anaknya ke gereja pertama, bapak sama anaknya ke gereja kedua. Mereka nggak gila. Mereka nggak diiming-imingin trip ke Prancis kalau chief. Beneran dong. Mereka nggak gila. Mereka waras. Pagi masih sholat subuh sama-sama. Sebelum ngebom pelukan bareng-bareng, naik motor, jeder-jeder. Gara-gara ini orang Islam kan namanya jadi negatif. Anda nggak usah bilang, ya saya tahu itu di pikiran Anda. Kepalanya, gembong terorismenya, MD artinya dia.
bisa menemukan Orang yang sekeluarga yang dengan sukacita bahagia demi masuk surga, jihad, ngebom. Target Anda susah, susah banget. Saya balik, Anda jadi kayak gini. Saya minta Anda merekrut leader, suruh ngebom. Sekeluarga, susah mana? Sudah yang ngebom. Nah, saya bicara yang sudah MDRT dan non MDRT. Gak gila. 900 orang disuruh bunuh diri massal juga tidak gila. Karena memberikan hope, memberikan harapan, walaupun itu harapan palsu dan salah. Nih, anggaran sekarang di Surabaya. Masih bikin susah? Yang Anda lakukan? Anda dibantu, Anda nggak sendirian. Generalnya sudah siap, leader Anda sudah siap. Masih bikin susah? Yang keras? Yang belum bilang, Anda tahu ini? Ada 13 anak muda. Ini sudah mati semua ya? Ini sudah meninggal semua ya? 13 anak muda yang mati dengan konyol, bunuh diri atas nama jihad, masuk surga. Ini kenapa materi saya nggak boleh direkam ya? Saya nggak mau digoreng atau jadi aneh-aneh sama netizen. 13. Bayangin para MDRT, kalau Anda punya 13 leader, gimana bisa sana? Wah, serem. Ini aja gembong terorisnya aja ketemu MDRT-nya ini. Nah, kalau Anda punya 13 yang seperti ini siap mati ya, dalam arti ya, kan kita G.I. Joe. Bagaimana bisa sana? Ini aja ketemu. Masa Anda nggak ketemu? Pasti ketemu, pasti ada. Ini aja ada. Nah, Anda cari Anda. Karena kepala terorisnya itu juga percaya tentang jihad masuk surga, baik itu Father Jim Jones, baik itu Abu Bakar, baik itu gembong-gembong terorisnya. Karena manusia adalah makhluk emosi, emosi cuma bisa digerakkan dengan emosi. Dia percaya itu jihad masuk surga. Akhirnya dia bisa menularkan itu ke orang-orang yang sudah meninggal ini. Kata kunci adalah menemukan. Siapa masih bikin targetnya susah? Semuanya. Susah mana dengan menemukan 13 orang ini? Susah mana? Susah ini, susah Anda, susah ini. Kalau saya balik, Anda keluar dari sini. Cariin saya 13 orang yang siap bom bunuh diri. Kalau berhasil, Anda dapat trip Prancis. Mereka tapi mati. Ngerti nggak cara berpikirnya ya? Target adalah target itu cuma angka. Mindset segala-galanya. Kalau mereka bisa menemukan, Anda pasti jauh lebih bisa. Karena yang Anda lakukan itu kan masih faedah, setuju? Yes? Baik yang Anda bentuk dapat manfaat, konsumen atau nasabah juga dapat manfaat. Jadi everybody happy gitu. Ngerti maksud saya ya? Itu gimana Anda mikirnya aja. Kalau Anda masih mikir susah, bagaimana dengan ini? Tahu ini siapa? Ada yang pernah gandain uangnya di sini mungkin? Ini ya teman-teman semuanya, kalau nggak ketahuan membunuh santrinya, ini masih beroperasi sampai sekarang. Ini kan ada santrinya dia bunuh, karena santrinya mau melaporin. Dimas Kanjeng ini mampu membuat nasabah setor 200 miliar. Kalau ini produksi Anda gimana satu orang? Satu orang ya? Satu orang ya? Dimas Kanjeng mampu membuat satu orang nyetor 200 miliar buat digandain. Ngerti nggak maksud saya? Dia itu bisa. Anda kan udah 200 miliar target. Benar nggak sih? Nah, masa nggak bisa? Gimana Anda mikirnya ya? Apa bedanya Dimas Kanjeng sama Anda? Dia menggerakkan dengan emosi, tapi Anda sendiri harus percaya dulu. Karena emosi cuma bisa digerakkan dengan emosi. Kalau Anda sendiri nggak percaya nggak bisa. Dimas Kanjeng itu mampu menghimpun ribuan anggota. Anda yang para MDRT, kalau punya ribuan leader gimana?
closingannya miliaran semua. Ini punya. Wah, kalau di Mas Anjing masuk dunia insurance, wah keren. Ya, karena mau dapat saja. Nah, berarti membentuk tim kan nggak susah. Dia punya ribuan. Ribuan ini closingan produksinya itu gede. Cuma ngakunya digandakan. Siapa yang masih mikir target susah? Saya punya banyak teman yang terakhir, Anda tahu nggak itu siapa? Ini dia aja. Ini orang yang ngaku prophet, nabi. Dia menggabungkan 5 agama menjadi satu. Ya. Nah, ini pengikutnya dia. Nggak gila, nggak dibayar, nggak dikasih embel-embel trip ke Perancis, nggak dikasih bonus, nggak dikasih penghargaan di atas panggung, nggak ada apa-apa. Tapi dengan rela dan sukacita mau mengikuti Lia Eden dan percaya dia nabi. Ibunya teman saya hampir ke sini. Tuh, kalau Anda punya leader sebanyak itu, oke nggak bisa? Ini yang sudah diarti ya. Mungkin nggak punya segitu banyak? Mungkin aja mungkin. Karena Anda mencari Anda, ini Lia Edennya percaya dia itu dapat wahyu. Jadi Anda sendiri yang sudah diarti, Anda sendiri harus percaya Anda bisa ngebentuk tim. Bagaimana cara? Nanti dengan hipnoterapi saya bantu untuk merubah belief system Anda, bukan untuk ngebom bunuh diri. Mindsetnya biar makin tinggi, makin kuat, gritnya diperkuat. Gitu. Untuk Anda yang belum dapat gritnya, sama dengan hipnoterapi nanti dirubah. Ini semua mungkin teman-teman, kalau Anda tahu caranya. Nah, mindset segala-galanya. Small thing make a big thing gitu. Hal kecil membuat perbedaan besar. Nggak ada yang pernah digigit gajah. Semua pernah digigit nyamuk dan semut. Ya kan? Hal kecil membuat perbedaan besar. Jadi bukan hal besar membuat perbedaan besar. Anda berpindah kemanapun, company-nya, bisnisnya, apapun. Kalau Anda masih dengan mental yang sama, nggak jadi. Maksudnya yang belum grit, yang belum dapat gitu. Nah, sekarang bagaimana saya merubahnya? Waktu saya campaign, bagaimana merubahnya? Saya akan jelaskan dulu apa itu hipnoterapi, bagaimana hipnoterapi bisa diaplikasikan untuk bisnis dan hidup Anda. Kenapa hipnoterapi? This is according to American Health Magazine. Kalau pakai psikoanalisa itu perlu 600 sesi, rate berubahnya cuma 38%. Kecil. Kalau pakai behavior therapy perlu 22 sesi, rate berubahnya tetap kecil. Ini menurut American Health Magazine, bukan menurut Romi Rafael. Dengan hipnoterapi cuma perlu 6 sesi, rate berubahnya 93%. Nah, Anda yang sudah diarti, mereka yang belum diarti, nanti saya kasih PR gitu. Anda cek PR saya dijalankan nggak? Kalau nggak dijalankan, apakah layak dibantu? Lebih mudah bantu orang yang mau dibantu, betul? Jadi ngeceknya gampang. Ada gunanya nggak nyiramin bunga yang sudah mati? Saya bicara yang sudah diarti. Ada gunanya? Lebih mudah nanam benih baru. Kita pupuk, kita sayang. Jadikan nanti PR saya ke mereka itu sebagai tolak ukur Anda. Gampang. Anda banyakin bibitnya untuk ditanam. Sesuai seperti hukum alam, nggak semua benih akan menghasilkan. Kan Anda nyari Anda. Susah ini, teroris-teroris itu bisa. Gampang sekali. Anda nyari Anda. Anda nyari Anda. Gimana ya, karakter Anda seperti apa? Anda orangnya seperti apa? Nah, saya dengan hipnoterapi merubah, soft skill-nya saya merubah. Hard skill-nya Anda sebagai leader memupuk mereka membina. Diserami, disayang. Kalau nggak tumbuh-tumbuh, binasakan. Apa itu hipnosis? Nah, ini gedung S ya. Saya akan jelaskan apa itu hipnosis. Proses yang diterima oleh pikiran yang tidak menganalisa. Prosesnya di alam bawah sadar dulu, teman-teman. Gunung es yang bawah
itu isinya cuma satu, emosi. Jadi Anda para leader harus menyentuh orang yang Anda bimbing dengan emosinya. Kalau bisa, Anda seolah bisa menghipnotis mereka. Apa itu hipnosis? Keadaan natural yang dialami setiap manusia. Karena manusia itu keluar naik ke alam bawah sadar. Apa itu hipnosis? Cuma alat untuk berubah. Itu hipnosis. Apa itu hipnosis? Saat gelombang otak. Otak punya gelombangnya. Nah ini gelombangnya. Kalau di beta itu saat Anda main handphone. Nah, saya turunin. Makanya di awal lagunya udah berubah. Ini pelan-pelan nih saya masukin, saya susupin nih sugestinya ini. Jadi saat gelombang otak kita ada di theta, itu hipnosis. Ada di delta, itu juga hipnosis. Jadi manusia punya gelombang. Gelombang ini cuma bisa turun dengan emosi. Dengan emosi. Makanya Father Jones sebelum bunuh diri massal jemaatnya, dia khotbah dulu teman-teman. Khotbah dulu tentang akhir zaman, hanya kita semua yang akan diselamatkan dan dibangkitkan. Emosinya, emosi lagi. Diberikan emosi, diturunin resistensinya, baru yuk diminum. Dia nggak minum, uangnya diambil semua. Itu sisi negatifnya. Nah jadi siapa yang belum pernah dihipnotis? Nggak katakan nggak, saya ajak maju bro. Siapa yang belum pernah dihipnotis? Angkat tangan. Oke, baik. Pernahkah Anda lupa di saat Anda melakukan sesuatu? Itu hipnosis. Kapanpun Anda masuk ke alam bawah sadar, itu hipnosis. Pernahkah Anda niat hati beli apel ke supermarket? Keluar bawa roti, bawa susu, bawa sereal, bawa bibit. Itu hipnosis teman-teman. Bawa granola, bawa kopi, bawa coklat, itu hipnosis. Niat cuma beli apel, begitu dikasih cetek apel. Dikurangin deh Mbak, nggak usah. Bagaimana sadar? Kurangin, nggak usah. Yang tadinya nggak perlu jadi perlu. Itu hipnosis. Karena supermarket sudah didesain sedemikian rupa untuk menurunkan logika Anda. Anda masuk ke emosi. Dan susunan lorongnya sudah didesain sedemikian rupa untuk kasih sugesti Anda. Hipnosis. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pernah dihipnotis, Anda sudah punya pacar menikah, dia sudah menghipnotis Anda. Apalagi kalau keluarga Anda bilang, kok mau sih kayak gitu? Tahu. Gua yang heran. Itu hipnosis. Itu hipnosis. Pernahkah Anda baca buku lupa waktu? Itu hipnosis. Kaget lah nonton film horor? Itu hipnosis. Bapak-bapak, ayo, ngaku. Anda nonton horor, The Grudge, bioskop. Pulang pasti ada ya, kalau nggak pulang pasti ada perasaan itu kan? Kan itu bohongan film spesial effect, kok bisa? Saya punya teman nonton Titanic 32 kali. Saya Leonardo DiCaprio tahu ya. Jadi nonton kunci kamar, pakai tisu, lihat tangis sendiri. Yang suka Korea siapa ya? Sampai tidur aja juga nonton. Kadang handphone jatuh ke mukanya. Nah, yang ketawa pernah. Anda sedih sendiri, ketawa itu hipnotis. Pernahkah Anda nangis saat nonton film? Itu hipnotis. Ya ini tadi beli sesuatu walaupun nggak penting, itu hipnosis. Melakukan sesuatu lupa waktu, itu hipnosis. Atau lagi juga begini, nggak ngantuk. Itu kenapa di kasino nggak ada jam? Biar orang disorientasi waktu, nggak ada jam. Jadi hipnosis sudah dialami. Anda semua sudah pernah mengalaminya. Jadi kapan Anda masuk alam bawah sadar atau saat Anda doa malam, tahajud buat yang muslim. Kenapa doa malam harus tidur dulu? Karena begitu kita tidur, gelombang otak itu di theta dan delta. Terus dibangun. Waktu vibrasinya masih kuat, Anda memohon kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Anda doa, itu vibrasinya kuat. Gitu. Nah, jadi ini faktanya. Alam bawah sadar tadi itu 88% terdiri dari self-talk. Dan self-talk selalu menang. Emosi tadi ya, aduh nggak bisa, itu kan beda, itu kan terorisme.
Ini beda. Kalau Anda ngomong gitu, itu yang menang. Jadi 88% self-talk itu isinya emosi. Emosi ini selalu menang. Jadi untuk membuat perubahan, kalau Anda belum dapat grip-nya, gimana biar dapat grip? Gimana biar Anda persisten, maraton, nafas yang panjang? Gimana biar Anda tangguh, fighting terus sampai menjadi penghabisan? Self-talk-nya dirubah dulu. Self-talk-nya dirubah dulu. Nah, sebagai leader, pembimbing, self-talk-nya orang yang dibimbing dirubah. Caranya, emosinya diganti. Anda berikan emosi baru, harapan baru. Seperti yang dilakukan oleh tadi Mas Kanjeng, Buya Eden, Abu Bakar, Father Jones. Dia memberikan hope. Dia memberikan visi. Visi adalah sesuatu yang bisa Anda lihat walaupun Anda tutup mata. Nah, gunung es yang bawah tadi itu isinya emosi, emotion. Gunung es yang bawah ya. Emotion bahasa Indonesianya emosi ya. Tapi dari morfologi bahasanya emotion itu artinya energy in motion. Energi yang bergerak. Mau positif mau negatif akan memberikan gerak, emotion. Jadi emosi hanya bisa digerakkan dengan emosi lain. Emosi hanya bisa digerakkan dengan emosi lainnya. Nah, jadi untuk menggerakkan emosi calon leader Anda sendiri harus punya emosinya. Karena manusia bisa merasakan emosi orang lain. Ini hukum, ada 3 hukum alam bawah sadar ya. Yang pertama, apapun yang Anda pikirkan, apapun itu akan memberikan hasilnya pada Anda. Apapun, mau itu jihad dengan cara mengebom, mau itu bunuh diri massal demi masuk kehebatan, apapun, itu hukum pertama. Nah, ini quote dari beberapa tokoh-tokoh luar biasa, itu dari Jesus Christ. The kingdom of heaven, kerajaan surga ada di diri Anda. The kingdom of heaven is within you. Dari Lukas 17 verse 21. The kingdom of heaven. Apa itu? Mindset. The kingdom of heaven is within you. Ini dari Buddha. All we are is. Diri kita adalah segala-galanya. Pikiran kita adalah segala-galanya. What we think we become. What we think. Nah, jadi saya yang buatin susunya. Susu ini untuk menghipnotis Anda. Anda harus tuang terus. Gimana cara tuangnya? Anda manfaatin waktu tidur Anda. Masukin. Anda dengerin aja sugesti saya. Sampai Anda looping terus sampai Anda bangun, selesai. Begitu Anda bangun, Anda bekerja menjadi seorang ibu, seorang bapak, seorang anak, seorang istri, seorang suami. Habis itu dengan leader Anda dibimbing. Malam tidur, masukin lagi susunya. Karena ada kopi di pikiran Anda. Kok bisa ada kopi? Buktinya belum terjadi. Buktinya tahun lalu atau tahun ini Anda mindsetnya masih sama. Buktinya target naik aja Anda udah hidup. Target naik Anda nggak percaya bisa aja. Itu masih ada kopi. Tidur, dengerin lagi audionya. Sugesti saya. Ini dari astronom Apollo 14. Rahasia sederhana dari alam semesta adalah Anda sendiri yang menciptakan alam bawah sadar. Anda sendiri menciptakan realita Anda. Rahasia sederhana dari alam semesta, Anda sendiri yang menciptakan realita. Nah, ini buat berikutnya nih. Tokoh-tokoh ini semuanya bilang, ini dengan berbagai macam bahasa, pikiran segala-galanya. Mindset is everything. Your mind is everything. Bukan gajah. It's not a big difference yang make perbedaan besar. Tapi small thing make big difference. Gak ada yang pernah bikin gajah. Hal kecil itu apa? Small thing adalah mindset. Ini dari Ralph Waldo Emerson. Apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di depan kita tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran lagi. Ini dari Profesor Harvard University, William James from Harvard University. Penemuan terbesar dari generasi saya adalah manusia bisa merubah dunia luar mereka dengan membaisi pikiran mereka. Again, it's all about mindset. Ini favorit saya, ini one of my favorite. Ini dari Deepak Chopra. Ini saya coba, Anda refleksikan. Ini favorit saya. Kalau Anda ingin tahu isi pikiran Anda 5 tahun yang lalu,
Maka lihat realita Anda hari ini, achievement yang Anda capai, teman yang Anda capai, pasangan yang Anda peroleh, dan lain sebagainya. Itu karena isi pikiran Anda 5 tahun yang lalu. Kalau Anda ingin tahu realita Anda 5 tahun yang akan datang, caranya lihat pikiran Anda hari ini. Mindset lagi. Jadi Pak Kepala ini semua bilang mindset segala-galanya. Dibolak-balik mindset segala-galanya. Gitu. Saya suka nonton film ngomong ya. Saya film buff. Ini dari Terminator yang dijalankan. There is no fate but what we make. Ini dari Terminator Salvation. Bayangin manusia melawan mesin. Saat humanity itu nggak ada hope kesannya. Tapi John Connor punya hope. Ini dari Kung Fu Panda. Udah nonton filmnya? Gendut, nggak mungkin bisa kung fu gitu. Tapi dia the chosen one. Akhirnya dibimbing sama mentornya. Semua perlu mentor. Para dia itu mentoran yang bimbing. Masalahnya siapa? Anda percaya nggak? Anda the Dragon Warrior-nya gitu. Waktu rebutan sama Thailand yang harimau dapat di atas Dragon Scroll, ya kan? Begitu dibuka nggak ada apa-apanya. Cuma refleksi dari orang yang membuka. Jadi nggak, there is no secret, nggak ada rahasia. There is no secret ingredient, the secret ingredient is you. Pikiran Anda. Gitu. Ini dari Bruce Lee, imigran dari Hong Kong. Dia datang ke Amerika cuma modal Jeet Kune Do, nggak punya apa-apa. Buka 1 dojo, banyak followernya. Buka 2 dojo, banyak followernya, buka dojo lagi. Sampai film pertama Enter the Dragon dimain, film kedua Enter the Dragon 2. Kepemilikan segala sesuatu dimulai dari pikiran. Kepemilikan segala sesuatu dimulai dari pikiran. Saya punya teman, kita lewat orang Surabaya, lewat Pondok Indah, saya ngerti. Di Jakarta kan tuh banyak mobil bilang, Hummer, yes, mobil gede. Kalau saya ngomong gini, mobil saat mau bensin itu jarang sekali. Saya ngomong gini, nek mau membawa mobil Lewis itu gak pikir bensin cok. Ya, ngerti saya. Dia lihat mobil mewah, orang mobil itu bensinnya berapa ya? Kalau orang udah mobil gitu nggak pikir bensin sih. Kepemilikan segala sesuatu dimulai dari pikiran. Selama dia masih mikirin bensinnya berapa, mungkin nggak dia punya mobil? Nah, pikiran segala-galanya. Pikiran segala-galanya. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda sendiri nggak percaya Anda bisa beli mobilnya, bisa bayar bensinnya, Anda nggak punya mobilnya. Temen saya lagi, kan saya nyetir, kan lewat Pondok Indah, habis ke mall jalan-jalan, Pondok Indah Mall, Surabaya nggak ada. Lihat rumah-rumah gede. Rumah sampai lo listriknya merah. Jangan ini semua lo nggak pikir listrik tuh. Rumah segitu listriknya mana? Orang punya rumah segitu udah nggak pikir listrik. Dasar. Ngerti maksudnya ya? Jadi Anda achieve atau tidak, semua dimulai dari pikiran Anda dulu. Ini faktanya, sudah di riset, saya lupa yang siapa ya. Dalam sehari, manusia itu mengucapkan self-talk-nya 60-80 ribu kata per harinya. Self-talk itu saat Anda batin, Anda diem, Anda ngomong. Misalnya lapar, aduh handphone gue dimatiin lagi. Anda batin lagi. Anda batin. Itu self-talk. Kapanpun Anda diem, Anda ngomong sesuatu itu self-talk. Nah, kabar buruknya 65% negatif. Kurang lebih ada 52 ribu kata-kata negatif. Nah, kayak gini loh. Aduh nggak bisa, aduh kalau gaji gimana, ntar aja deh, nanti aja deh, aduh bisa sendiri, ntar aja, taksok kan. Ini self-talk ya. Self-talk ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk merubah, langkah pertama self-talk-nya harus dirubah. Sebagai leader, Anda harus merubah self-talk. Orang yang Anda bina dengan self-talk yang baru. Dengan hipnoterapi, saya ubah waktu itu tidur. Dengan
activity yang Anda berikan sebagai leader ke calon leader, Anda berubah self-talk-nya. Gitu. Jadi ini langkah pertama, self-talk-nya harus berubah dulu. Nah, lihat, ini flow-nya. Ini kenapa hipnoterapi rate sembuhnya, rate berubahnya paling tinggi dibandingin yang tadi ya, psikoanalisa, behavior terapi. Lihat, kalau karakternya dirubah, tapi self-talk-nya nggak dirubah, itu hasilnya tidak akan kemana-mana. Poinnya adalah orang yang punya grit mau dicemplungin di mana, tetap jadi ambil harap di apapun sebutannya di industri. Jadi kalau Anda pikir, aduh aku pindah aja ke sana, si merah, si biru, si kuning, nggak ngaruh. Mindset Anda masih sama. Ngerti maksud saya? Anda merubah realitanya. Anda tidak merubah self-talk-nya. Kalau mau merubah realitanya, self-talk-nya dulu harus dirubah. Karena self-talk itu turun akan merubah tindakan, turun lagi akan merubah habit, turun lagi realitanya. Jadi untuk merubah itu bukan gajah, bukan hal besar, tapi hal kecil membuat perbedaan besar. Apa itu hal kecil? Self-talk. Jadi topik saya tentang self-talk, tentang pikiran. Nah, bagaimana sekarang memprogram pikiran Anda? Sementara waktunya sedikit, waktunya nggak panjang nih, karena banyak nih pembicara-pembicara luar biasa lainnya setelah saya. Bagaimana memperoleh grit? Nah, dengan kemajuan teknologi, ingat hukum pertama dari alam bawah sadar, apapun yang Anda pikirkan, apapun, garis bawahi, underline, di bold, apapun yang Anda pikirkan, pikiran Anda dapat memberikannya pada Anda. Hukum yang kedua, alam bawah sadar tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Dengan kemajuan teknologi, saya udah siapin nih hipnoterapi sesinya untuk Anda tinggal minta. Macam-macam, ada tentang goal setting, tentang masalah keuangan, fobia, dan lain sebagainya. Nah, Anda tinggal minta, saya kasih. Juga dari channel saya, Anda tinggal nonton lagi nih sebagian materi yang saya kasih. Gitu, contohnya. Nah, sekarang saya akan contohin pada Anda semuanya ya. Bagaimana sesuatu yang diulang-ulang akan memberikan hasilnya. Nah, sekarang Anda semuanya yang pegang handphone temennya angkat tangan. Yang sudah pegang handphonenya lagi. Yes, oke. Dinyalain handphonenya, habis itu dicuekin ya, jangan dicuekin. Nyalain handphonenya, taruh lagi. Saya tunggu. Kalau udah nyala, angkat. Udah nyala? Udah nyala ya? Ada yang belum nyala, saya tunggu. Kasihan, tinggal. Udah nyala handphonenya? Tahu tak posisinya? Sudah? Kalau diangkat soalnya udah dinyalakan. Ingat nggak? Ya, wes lagi. Belum semua? Yuk, sudah? Nyalain? Yang baterainya habis yang diangkat? Tinggalan. Bunyi power bank. Sudah, oke, bagus. Enggak, bawaan sih. Kamu ikut sama aku. Sekarang kita eksperimen dulu. Anda lihat layar. Letakkan kedua kaki di lantai, kedua tangan di paha. Jangan lihat saya akan menghilang dari sini. Lihat ke layar. Nanti tak tahu bunyi apa aku. Dua kaki di lantai, kedua tangan di paha. Ya, oke. Paha Anda, bukan paha orang lain. Kalau siap, bilang siap. Siap? Lihat layarnya, ada banyak selebriti di situ. Anda scan satu-satu, nama-namanya beda-beda. Barack Obama, Lady Gaga, Tom Cruise, and so sampai Angelina Jolie. Dengarkan saya baik-baik, jangan lihat saya, tetap lihat ke layarnya. Dalam pikiran Anda, dalam pikiran, pilih selebriti yang mana saja yang ada di kotak biru. Dalam pikiran. Langkah pertama, pilih selebriti yang mana saja yang ada di kotak biru. Kalau sudah, bilang sudah. Sudah? Jangan bergerak. Langkah kedua, bergerak ke kiri atau ke kanan ke selebriti di kotak kuning yang terdekat. Kalau sudah, bilang sudah. Keras, sudah? Langkah ketiga, bergerak ke atas atau ke bawah ke selebriti di kotak biru yang terdekat. Sudah? Yang keras, sudah? Langkah keempat, bergerak diagonal atau X ke selebriti di kotak kuning yang terdekat. Sudah? Yang keras, sudah? Langkah kelima, bergerak ke kiri atau ke kanan ke selebriti di kotak biru yang terdekat. Sudah? Yang keras, sudah?
dan jangan bergerak. Anda semua sekarang di selebriti yang mungkin di awal tidak Anda pikirkan. Teman-teman IO, saya minta mikrofon stand-nya dulu buat. Nah, sekarang Anda semuanya letakkan kedua tangan Anda di alis kiri dan kanan. Dalam pikiran Anda, kirimkan selebriti tersebut ke pikiran saya. Dalam pikiran Anda, ya. Menurut saya, terus saya pasang lagi di sana, jaga di dalam gambar. Dia berangkat atau kamu kalau betul dulu aja? tempatnya, menurut saya Anda memikirkan Mr. Bean. Sebetulnya hebat bukan saya, tapi Anda yang hebat. Yang pertama, Anda hebat sebagai good team player. Anda semua good team player. Jadi sukses memiliki pola. Agar saya dapat membuat Anda memikirkan Mr. Bean, ini adalah langkah-langkah yang harus saya ingat-ingat. Selama Anda mengikuti saya, Anda akan mencapai tujuan Anda. Sama seperti sukses. Leader Anda sudah siap bantu. Apakah Anda siap dibantu? Ini langkah-langkahnya. Jadi tadi tangan ke alis nggak ada hubungannya, biar kelihatan keren aja. Sekarang Anda semuanya masukkan nomor saya, dua-duanya. 081282111189 0878 8233. Kalau sudah Anda siap dengan nama Romer apa? Saya tunggu. Sudah? Kalau sudah, angkat teleponnya. Sudah? Angkat teleponnya. Saya pilih dulu. Kalau sudah, angkat teleponnya. Jangan buru-buru. Sudah? Sudah? Yang sudah, telepon saya sekarang juga. Ya nggak bisa deh. Ada yang telepon? Malum ya, anak 90 ya, jadi Mario Bros. Jangan dimatiin. Dengan siapa? Andi berdiri. Berdiri, Pak. Saya matiin teleponnya, mohon maaf yang lainnya saya salin dulu handphonenya. Ada mikrofon mendekati Anda, Pak Andi. Pakai mikrofonnya. Berdiri, Pak. Siapa suruh duduk? Penonton tepuk tangan Pak Andi. Pak Andi terima kasih penonton. Kalau tadi saya membaca pikiran Anda memikirkan Mr. Bean, benar. Sekarang dibalik Pak Andi. Pak Andi baca pikiran saya. Kalau berhasil yang hebat Bapak, kalau salah yang salah Bapak. Tepuk tangan dulu buat Andi. Pakai mikrofonnya, siap? Siap? Bukan dia, siap? Siap. Oke. Saya minta mikrofon stand 2 di sini. Teman-teman dari IO, mikrofon stand 2 di sini. Pak Andi, tadi kan saya baca Mr. Bean, benar. Anda baca pikiran saya. Sekarang saya memikirkan satu nama hewan. Saya transfer dari pikiran saya ke pikiran Anda. Apa hewan yang saya pikirkan? Sebutnya. Nama hewan. Saya mikirin hewan, saya transfer dari pikiran saya ke pikiran Anda. Anjing. Hah? Anjing. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Andi. Saya memang mikirin anjing. Mereka masih nggak percaya. Kita coba lagi, Pak. Kita coba lagi. Sekarang saya mikirin angka dari 1 sampai 10. Enggak, saya buat lebih susah. Dari 1 sampai 1 miliar. Saya transfer dari pikiran saya ke pikiran Anda. Nah, berapa yang saya pikirkan? 9. Berapa? 9. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Andi. Saya memang mikirin. Kita coba lebih susah. Mikrofon stand-nya satu lagi. Pak Andi, kita balik ya. Saya mau Pak Andi pikirin satu nama orang yang Anda sayang ini, tapi orang itu tidak ada di ruangan ini.
Jadi jangan pikir saya. Oke. Kalau sudah, bilang sudah. Luar biasa. Taruh tangannya di alis, lemparin orang itu ke pikiran saya. Sudah? Oke. Apakah Anda memikirkan email Anda? Hah? Bukan. Fokus ya Pak? Ya. Lagi Pak, taruh tangannya di alis. Kalau sudah lempar. Sudah? Ya. Sekali lagi Pak, apakah Anda memikirkan email Anda? Bukan. Gini Pak. Tadi di awal, waktu saya mikirin hewan, itu bukan mikirin anjing, bukan mikirin kucing. Waktu mikirin angka, saya mikirin 69, karena nomor telepon saya diakhiri dengan 69, bukan 9. Karena seluruh mata penonton lihat Bapak, saya bilang luar biasa, terus mereka tepuk tangan. Sekarang kok tega-teganya? Sekali lagi, apakah Anda memikirkan email Anda? Ya. Gampang ya? Mungkin mereka nggak percaya kalau itu Pak Andi naik ke atas panggung. Orang buat Andi. Sini Pak. Nah, ini Hidup Pandi. agak mundur. Terjebak. Hidup Pandi. Waktu tinggal berapa? Saya mau dibuka jam bandulnya biar ya, Rian dan kawan-kawan. Tepukan dong buat Pandi. Karena tidak ada bukti yang dapat melindungi kita, ya, ya, oke, yang keras, iya. Untuk itu Pak Andi, saya mau Pak Andi jadi asisten saya yang cantik hari ini. Jadi pegang teleponnya, saya akan turun ke penonton. Halo, jangan khawatir, saya nggak akan memalukan Anda, kecuali Anda segera minta. Jadi, di sini aja ya. Ya. Namanya? Siapa kalian? Kawati. Ini buat kami dulu. Kawati ya. Seperti tadi kan nggak ada buktinya email dari beneran atau bukan. Ya, gitu ya. Saya mau Kawati di kartu nama saya tuliskan satu nama orang yang mungkin dulu sahabat kecil Anda waktu saya mau. Kenapa? Kalau Anda tulis orang yang dekat-dekat, mungkin Anda bisa berpikir saya nyari di IG Anda, saya kepoin gitu. Ya, saya punya kerjaan kayak gitu juga kali ya. Buat ini, kalau sudah dilihat. Jadi teleponnya saya ambil. Nah ini idol. Dengan demikian ada buktinya kalau saya betul atau saya salah. Kalau sudah dilipat ini kartu Mr. Bini. Nah, saya kembali badan ditulis, tapi dekat di sini ada orang-orang ini saya nggak percaya dengan mereka. Pak Andi turun. Yes. Dari barisan depan ini Bapak pilih siapa lagi Pak pakai mikrofon? Barisan depan ya? Iya dong, yang pasti, yang pakai. Nah, saya. Bu Feni, apa ya? Bu Feni berdiri. Sudah dilipat ya? Spidolnya kasih saya dulu spidolnya. Oke. Buati itu dimasukin sini. Dorong. Oke. Ini saya segel. Ya. Bu Feni ya. Pikirin hewan peliharaan pertama Anda. Namanya
Ya, nggak bisa dihitung. Ini Jack. Kan Jack. Nah, oke, sama seperti tadi. Bayangin Anda lihat ini sebagai layar. Tulisan di dada. Jangan tunjukin orang lain. Kalau sudah terlibat, saya balik pada. Nah, jangan sini dulu, misalnya. Siapa? Lagi. Pak Peter. Yang mana? Pak Peter. Oke, boleh mikrofonnya diberikan Pak? Pak Peter. Yes, sama seperti tadi Pak. Kali ini saya mau Bapak memikirkan ciuman pertama. Kalau sudah, bayangin ada tulis di kertasnya. Bisa kita buat ya. Wow. Sudah Anda harus kita tulis kita teks. Nah, saya ambil mikrofonnya. Kertasnya di situ. Kalau sudah ditulis dimasukin ke saya ke Ibu Irian ya. Bisa nggak? Masukin sini. Spidolnya saya ambil. Mandi, asisten saya ambil. Berikan spidolnya ke Pak Peter. Di situ. Sudah disegel? Sudah? Oke. Saya akan berdiri di sini. Pak Peter, ditulis kalau dilipat ya, jangan tunjukin orang-orang. Pandi, tolong diambil amplop Febuati audio hipnoterapinya. Saya kasih leader Anda, pembimbing. Kurang apa lagi? Masalahnya Anda mau tidak? Sudah segampang itu kan ya? Nah, Pandi, tahu Pandi sudah membantu saya. Boleh ngobrol. Oh iya, Pak, bentar Pak, saya dulu. Ya pasti karena dia makan